لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rania, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk khulafaur rasyidin. Umar salah satu sahabat utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dahulu sebelum masuk Islam, Umar merupakan tokoh Quraisy yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, Umar ditunjuk menjadi khalifah, menggantikan Abu Bakar. Saat Umar menjadi khalifah, agama dan kekuasaan Islam meluas hingga Mesir. Umar bin Khattab dikenal sebagai khalifah yang sangat adil dan tegas. Umar sangat peduli kepada rakyat kecil dan sangat keras terhadap pejabat yang bertindak sewenang-wenang. Umar bin Khattab pernah menegur keras gubernur Mesir Amr bin As karena menzolimi seorang Yahudi tua. Dikisahkan bahwa sejak menjadi gubernur Mesir, Amr bin As menempati sebuah istana Mekah yang di depannya terhampar sebidang tanah kosong dan terdapat gubuk reot yang hampir rubuh milik seorang Yahudi tua. Selaku gubernur, Amr bin As menginginkan agar di atas tanah itu didirikan sebuah masjid yang indah dan megah seimbang dengan istana yang ia miliki. Ia merasa tidak nyaman dengan adanya gubuk Yahudi tersebut. Oleh karenanya, si Yahudi tua pemilik tanah dan gubuk itu pun ia panggil ke istana. Amr bin As mengungkapkan rencananya tersebut kepada Yahudi itu dan meminta menjual tanah beserta gubuknya. Namun, orang Yahudi itu dengan tegas menolaknya. Bahkan, ketika Amr bin As menawarkan pembayaran 3 kali lipat, Yahudi itu tetap tidak goyah dan menolaknya. Amr bin As terus memaksa dan berkata, "Bagaimana jika aku bayar 5 kali lipat, apakah kau akan melepaskannya?" Yahudi itu menjawab, "Tidak, tuanku. Aku tetap tidak akan menjualnya, karena inilah satu-satunya yang kumiliki." Kemudian Amr bin As mengancamnya, "Apa kau tak akan menyesal?" "Tidak," jawab Yahudi itu dengan mantap. Sepeninggal Yahudi tua itu, Amr bin As menetapkan kebijaksanaan untuk membongkar gubuk reot tersebut. Dia meminta supaya didirikan masjid besar di atas tanah itu dengan alasan demi kepentingan bersama dan memperindah pemandangan. Si Yahudi pemilik tanah dan gubuk reot itu tidak bisa berbuat banyak atas kebijakan sang gubernur. Dia hanya bisa menangis dan menangis. Namun, dia tidak putus asa. Dia bertekad hendak mengadukan sang gubernur kepada atasannya, Khalifah Umar yang ada di Madinah. Setibanya di Madinah, si Yahudi bertanya kepada orang-orang, "Di mana istana sang khalifah?" Usai ditunjukkan, dia kaget bukan kepalang, karena sang khalifah tidak punya istana seperti gubernur Mesir Amr bin As yang begitu mewah dan indah. Bahkan, dia diterima sang khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah pohon kurma. "Apa keperluanmu datang jauh-jauh dari Mesir?" tanya sang Khalifah Umar. Usai mengetahui tamunya itu berasal dari negeri yang jauh, si Yahudi itu pun mengutarakan maksudnya menghadap sang Khalifah. Tak lupa ia membeberkan peristiwa yang telah menimpa dirinya atas kesewenang-wenangan gubernur Mesir atas tanah dan gubuk satu-satunya itu. Mendengar itu semua, Umar marah besar. Amr bin As sangat keterlaluan. Beliau kemudian menyuruh si Yahudi itu untuk mengambil sepotong tulang dari tempat sampah yang tak jauh dari tempat mereka itu. Tentu saja, si Yahudi menjadi bingung dan ragu dengan perintah sang khalifah.
yang dianggapnya ganjil dan tak ada hubungannya dengan yang ia adukan. Namun akhirnya dia pun mengambil tulang itu dan diserahkan kepada Khalifah Umar. Dan Umar menggores huruf alif dari atas ke bawah, lalu memalang dari tengah-tengahnya dengan ujung pedang pada tulang tersebut. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si Yahudi yang masih bengong tak mengerti maksud sang khalifah. Sang khalifah hanya berpesan, bawalah tulang ini dan berikan kepada Gubernur Amr bin As. Maaf Tuan, aku terus terang masih tidak mengerti. Aku datang jauh-jauh ke sini untuk meminta keadilan, bukan untuk meminta tulang tak berharga ini, protes si Yahudi. Sang khalifah pun tersenyum dan tidak marah. Beliau menegaskan, wahai orang yang menuntut keadilan, pada tulang itulah terletak keadilan yang engkau inginkan. Akhirnya kedati hati yang masih dongkol dan terus mengomel, lelaki itu pun pulang ke Mesir dan membawa pulang pemberian sang khalifah. Setibanya di Mesir, dia menyerahkan tulang tersebut kepada sang gubernur. Begitu menerima tulang itu, mendadak tubuhnya menggigil dan wajahnya pucat ketakutan, dan lagi-lagi si Yahudi itu tak mengerti dibuatnya. Sejurus kemudian sang gubernur memerintahkan pada bawahannya untuk membongkar masjid yang baru siap itu, dan supaya membangunkan kembali gubuk Yahudi tersebut. Beberapa saat sebelum masjid baru itu dirobohkan, si Yahudi itu berkata, maaf tuanku, jangan buru-buru dibongkar masjid itu. Aku ingin menanyakan sesuatu. Silahkan. Ada perlu apa lagi? Tanya Amr bin As. Mengapa Tuan sangat ketakutan dan langsung menyuruh membongkar masjid baru itu? Begitu setelah Tuan menerima hanya sepotong tulang itu dari Khalifah Umar, wahai orang Yahudi, ketahuilah, tulang itu memang tulang biasa, namun karena dikirimkan oleh Khalifah, tulang itu menjadi peringatan keras bagiku. Maksudnya? Tanya si Yahudi. Ya, tulang itu berisi ancaman Khalifah, seolah-olah beliau berkata, hai Amr bin As, ingatlah, siapapun kamu sekarang dan berapapun tinggi pangkat kamu dan kekuasaan kamu, suatu saat nanti kamu pasti berubah menjadi tulang. Karena itu bertindaklah adil seperti huruf alif yang lurus, adil ke atas dan adil ke bawah. Sebab jika kamu tidak bertindak demikian, pedangku yang akan bertindak dan memenggal lehermu. Si Yahudi itu pun tertunduk dan terharu mendengar penuturan sang gubernur. Dia kagum atas sifat khalifah yang tegas dan adil, serta sikap gubernur yang patuh dan taat pada atasannya. Hanya dengan menerima sepotong tulang kering, sungguh mulia dan mengagumkannya. Akhirnya si Yahudi itu pun menyatakan memeluk Islam, lalu menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Wallahu a'lam. Sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah, dan jika ada salah hilaf dari saya pribadi, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.